Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagian kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke. Jadi tema yang saya bawakan pada pagi hari ini, janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Ada janji di dalam setiap kepercayaan kita, ya. Nah, tadi kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa untuk disampaikan lagi kepada bangsa Israel, dan tentu kita juga yang ada pada saat ini disampaikan lagi firman Tuhan itu. Dikatakan, jadi sekarang jika kamu, nah apa yang akan terjadi jika kamu sungguh-sungguh, ya, dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ya. Pertama apa? Mendengar, ya. Selalu diawali dengan pendengaran. Iman timbul itu dari mana? Pendengaran. Dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Iya, pendengaran firman Tuhan. Ya. Jadi dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, ini, pasang telinga, dengarkan setiap firman Tuhan. Setelah kamu dengar, setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita lakukan. Pegang dulu ya, ada 3. Dengar, pegang, dan lakukan. Ya. Jika kamu sungguh-sungguh, ada kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya apa? Oke, kita sungguh-sungguh ya. Jadi sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ini firman Tuhan, K huruf besar ya, firman Tuhan, dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ada janji-janji Tuhan, ribuan janji Tuhan dalam Alkitab kalau mau lihat. Ya. Jika kamu baik-baik, maka ini dan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kecil. Mau juara 1, kecil bagi Tuhan. Tapi apa? Tuhan pegang dulu. Kamu sungguh-sungguh dulu dengarkan firman Tuhan. Ya. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Waktu yang Tuhan berikan sama semua, ada nggak waktunya 25 jam? Ada. Semua 24 jam. Ada yang 8 hari nggak? Seminggu 8 hari? Nggak ada. Semua 7 hari. 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk dan memuliakan nama Tuhan. Istirahat. Istirahat itu, dalam istirahat itu kamu memuliakan Tuhan. Jangan serakah mau ambil semua. Ya. Jadi dengarkan firman Tuhan, pegang pada perjanjian. Ada janji-janji Tuhan. Ya. Bagaimana kita tahu janji Tuhan? Gimana caranya tahu janji Tuhan? Membaca firman Halo? Tuhan. Gimana? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Nggak mungkin kamu tahu janji Tuhan kalau kamu nggak baca Alkitab. Siapa yang punya Alkitab? Saya. Semuanya. Siapa yang masih bersih Alkitab? Artinya jarang jarang dipegang pada firman Tuhan, pada perjanjian itu, maka kamu, nah ini coba kita lihat, ini mantap ini. Pertama, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Siapa yang Rodin anak pertama ya? Anak ketiga. Kalau saya tanya bapak sama ibu, siapa yang menjadi anak kesayangan bapak dan ibu? Semua ada. Tidak ada. Tidak ada bu. Ya. Sama rata. Iya. Sama rata semua. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama semua. Ya. Tapi pasti orang tua katakan seperti itu, tapi selalu anak bilang dia anak kesayangan. Ada anak emas, ada anak perak, ada anak perunggu, ada anak singkong. Ya. Nah, jadi menjadi harta
Harta itu artinya milik Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Siapa yang mau jadi milik kesayangan Tuhan? Saya. Mau jadi milik kesayangan Tuhan? Mau. Apa yang kamu buat? Baca firman Tuhan. Apa? Melakukan perintah. Itu ada di situ. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sungguh-sungguh? Kalau ditanya tadi baca firman Tuhan pagi tadi apa? Aduh, lupa lagi. Nah, kalau sungguh-sungguh kamu nggak lupa, itu baru hitungan jam, belum hitungan hari, belum hitungan minggu, belum hitungan tahun, kamu sudah lupa. Jika kamu sungguh-sungguh, berarti sungguh-sungguh kamu membuka hatimu, firman itu masuk, mengubahkan hidupmu. Ketika ada masalah, ada tertulis, jangan sakit hati. Ya kan? Ada tertulis, jangan pundung. Di mana ayatnya, Pak? Cari sendiri. Ya kan? Kalau ada firman, selalu kita jawab dengan firman. Ya. Kalau misalnya bapaknya Rodin ada yang menipu di pasar, bapaknya Rodin, firman Tuhan berkata, "Enyalah kamu." Hilang lari semua langganan nanti kalau gitu. Ya, tapi didoakan supaya Tuhan apa yang kamu ambil lebih diberkati Tuhan, jadi bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita doakan yang tidak baik sama orang. Ya, kita doakan yang baik, Tuhan balaskan yang baik juga sama kita. Ya, jadi kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Kita itu menjadi milik kesayangan Tuhan. Harta. Ya, kalau harta itu dipelihara nggak? Ya. Saya barusan beli emas istri saya kan. Oh, Kira-kira dipelihara nggak? Wih, sama melebihi memelihara saya. Itu harta. Apalagi kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Aduh, apa yang kamu butuhkan Tuhan siapkan. Kalau kita harta kesayangan Tuhan dipelihara seperti biji matanya Tuhan. Jangan cuma hanya nyanyi apa, aku biji matanya Tuhan, tapi kita nggak pernah merasakan kita biji mata Tuhan. Ya. Kita dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Ya. Tugas kita cuma sungguh-sungguh dengar baik-baik firman Tuhan, lakukan dalam hidupmu, menjadi milik kesayangan. Harta dipelihara. Ya. Kalau kita punya harta dibiarkan aja nggak? Tidak. Loh. Kalau kalian punya emas 1 karung, kira-kira jaga baik-baik nggak? Jaga baik-baik nggak? Jaga. Kalau handphone kalian hilang, sedih nggak? Sedih. Kalau kita bilang sedih nggak? Enggak. Nah, ini dia nih. Justru harta di Alkitab itu harta yang merubahkan kita, bisa mengubahkan kita. Itu yang harus kita jaga, ya kan? Nah, sungguh-sungguh pertama itu menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri, dipilih dari antara bangsa-bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bapak kita kaya nggak? Kaya. Kamu bangga nggak punya bapak? Bangga. Bapak yang mana dulu? Bukan karena Tuhan. Ya, kalau bukan karena firman Tuhan, itu yang mengubahkan. Hidup sehancur apapun, kalau kamu datang sama Tuhan, Tuhan bisa ubahkan kok. Tidak ada bagi Tuhan, ada yang dari yang di luar bisa naik di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan. Amin. Itu enggak di luar nalar manusia. Ya. Tapi apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan buat. Ya. Jadi kalau kita menjadi harta milik kesayangan Tuhan, Tuhan kita itu kaya kok. Jadi jangan pernah kamu merasa miskin. Ya, jangan kamu pernah merasa saya tidak ada apa-apanya. Kamu sedang menghina Tuhanmu. Tuhanmu itu luar biasa, Tuhanmu itu kaya, pemilik alam semesta, apalagi kamu adalah harta milik kesayangannya. Ya. Jaga hidupmu, jangan mempermalukan Tuhan. Ya, kamu harus jadi berkat, kamu harus jadi terang, kamu harus bangkit, kamu harus berbeda dengan dunia. Ya. Jalan satu-satunya, bangun manusia rohani. Bangun manusia rohani. Gimana cara membangun manusia rohani? Pelajari firman Tuhan. Tidak hanya sekedar baca,
kamu tanya sama Tuhan, saya baca ini apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Ya, walaupun itu kisahnya bangsa Israel, tapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Sama pagi hari ini. Oh, Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam apa? Mendengar firman Tuhan. Firman-nya di mana? Di Alkitab. Baca Alkitab, dengarkan baik-baik, pegang firman Tuhan itu dan lakukan. Ada masalah, jawab dengan firman Tuhan. Ada masalah, jawab dengan firman Tuhan. Kamu akan menjadi pemenang, bukan pecundang. Ya, kamu adalah harta milik kesayangannya, pemilik alam semesta ini. Oke. Di ayat 6 dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan. Kerajaan itu ada rajanya. Ya kan? Kamu akan jadi raja, penguasa. Ya. Kalau kita penguasa, kita yang mengatur kan? Ya. Bukan orang yang mengatur kita. Kamu adalah kepala, bukan ekor. Ya. Bukan langsung jadi presiden, bukan. Ya. Di mana ada ketidakadilan, kamu akan bertindak jadi pemimpin yang membawa keadilan di situ. Ya. Di mana ada kecurangan, kamu menjadi tampil sebagai orang jujur di sana. Di mana ada pertikaian, bukan kamu jadi kompor di sana, tapi kamu datang untuk memadamkan pertikaian yang ada di situ. Itu yang dikatakan kita ini raja. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, ya, pemimpin dan bangsa yang kudus. Kudus artinya tidak bercampur dengan dunia ini. Israel itu dibawa dari Mesir. Kenapa? Mesir itu gambaran dunia kan. Tuhan gak mau mereka bercampur dengan dunia. Kita juga dipanggil dari lumpur dosa, diangkat dengan penebusan Tuhan di kayu salib untuk kita dipisahkan dari dunia ini. Artinya kita berbeda dengan dunia ini. Ya. Kalau kita bergerak dalam perdagangan, ya kita berbeda dengan dunia. Mungkin dunia hari Minggu juga dihabiskan untuk berdagang, tapi kita anak-anak Tuhan hari Minggu kita berikan untuk Tuhan dulu. Itu. Dan lihat, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dengan orang yang hanya fokus dengan dunia, dengan materi, dengan apa segala. Mungkin dia bisa kaya, tapi apakah dia bisa nikmati? Ya. Dan itu sementara, semua sementara. Ya. Saya katakan sementara. Ya. Mari kita mempercantik manusia rohani kita, karena ini yang akan menentukan kekekalan. Ya. Umur kita berapa? 60 tahun, 70 tahun katakan Alkitab. Sisanya ke atas ya, kita udah mulai sakit-sakitan, udah mulai ini lupa-lupa ingatan, kita sudah nggak bisa, mulai pelan-pelan nggak bisa membedakan mana 100.000 mana dengan 50.000, semua warna merah kelihatan. Akan menuju ke sana kan? Semua akan menuju ke sana. Nggak ada orang yang muda terus kan? Ya. Coba lihat, rambut sudah mulai putih. Ya, tanda-tanda kan? Lihat huruf sudah mulai sudah 2. Nah ini sudah tanda-tanda kita sudah mulai menuju ke alam baka. Semua akan menuju ke sana kan? Kenapa kita takut ngomong tentang itu kan? Semua menuju ke sana. Ya. Tapi pertanyaannya, mau kapanpun itu, yang penting kita siap, ya kan? Coba, bapaknya Rodin nggak percaya. Coba berikan semua waktu untuk Tuhan hari Minggu. Gak usah buka itu. Pasti akan ada bedanya. Mungkin pelanggan yang tadinya tidak pernah datang, Tuhan gerakkan lagi di sana, warung sana. Datang. Tuhan ubahkan. Ya. Mungkin kita nggak rasakan anak-anak kita ke sana kan. Ya. Kita nggak jujur sekarang, anak kita yang menuai. Anak cucu kita yang menuai. Tapi doa kita dari sekarang itu akan menjadi bekal mereka untuk masa depan mereka. Ya. Jadi kembali ke sini. Kita adalah orang yang dipilih, harus kudus. Kudus di tengah dunia yang bengkok kan. Ya, tidak mudah memang. Bilang cari orang pintar itu gampang, dapat orang pintar. Tapi cari orang jujur sama dengan mencari jarum di jerami. Iya. Susah. Susah untuk ngomong. Orang ngomong korupsi, nggak apa-apa sih korupsi.
Yang penting kita pakai untuk kebaikan. Mana ada korupsi untuk kebaikan. Saya juga heran orang ngomong, ya nggak apa-apa kita mencuri untuk kebaikan kan, berbohong untuk kebaikan. Ada itu berbohong untuk kebaikan. Ya. Sama dengan mencuri. Mereka mencuri uang negara tapi untuk membantu fakir miskin. Sama saja kita mencuri kan, sama saja. Ya. Jadi kembali ke sini, kita harus kudus di tengah dunia yang bengkok sekarang. Memang tidak mudah. Ya, saya pernah buat status, mungkin ada yang baca ya. Jangan pernah kita menyesal memilih jalan itu Tuhan itu jalan yang sepi. Ya, jarang dapat pujian, jarang dapat ini, mungkin hinaan yang kita dapat. Ya, tapi jangan pernah menyerah. Ya, sama Toding ke waktu pulang kemarin, baru mau mulai sudah mulai di-cut, ya udah dia berhenti. Ya. Padahal jangan pernah menyerah. Ya, gunakan sekecil apapun kesempatan untuk kamu sampaikan berita. Tapi lewat apa yang kita sampaikan, banyak orang yang mengalami perubahan, berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi kembali kita di sini harus kudus di tengah dunia yang tidak kudus. Ya, banyak trik orang kan. Orang jual semangka saja sekarang, semangka kok manisnya kayak gula. Ya kan? Karena disuntik gula masuk kan. Warnanya merah, yang tidak merah jadi merah. Coba bayangkan, untuk apa? Untuk mendapat keuntungan sebesarnya. Tapi tidak memikirkan orang lain bisa rusak. Coba pemutih muka sekarang, pakai kupas besi itu, bayangkan. Ya. Memang muka kita kayak besi. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Yang penting dia untung sebesar. Ya, jangan kita punya pemikiran seperti itu. Tapi kita harus tetap berdiri di tengah dunia yang bengkok ini. Ya, jangan kita kompromi. Dengan editor aja tuh kasih dua kan pendeta sekali-sekali setahun kan nggak apa-apa. Ya, minum tua katanya. Tangan sudah mulai gini, tarik lagi. Ingat status kita. Tapi menghargai mereka ya udahlah satu. Ya untuk menghargai mereka supaya kita bisa tetap ngobrol kan. Ya, tapi lebih dari itu ya jangan. Ya sama ada pendeta ekstrim juga. Nih saking ekstrimnya karena dikira itu makanan itu masih campur dengan penyembahan berhala. Waktu ibadah penghiburan, dia datang, dia doa makan. Setelah doa makan dia pulang, dia nggak mau makan, padahal dia yang doakan. Ini hamba Tuhan juga unik juga. Tapi itulah dia menjaga kekudusan, nggak mau bercampur dengan dunia. Itu prinsip dia. Ya, kita hargai, kita hormat. Ya, tapi kembali kepada firman Tuhan. Tuhan katakan, kita adalah kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ya, jadi selalu tampil kudus. Hiduplah. Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku. Kuduslah kamu sebab aku. Kudus itu artinya kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, kecenderungan itu, tapi bagaimana kita selalu menampilkan karakter Allah di dalam diri kita kan. Ya, mungkin ada orang, ya misalnya bapaknya Rodin ditipu orang, seharian hanya maki-maki orang, nggak ada untungnya juga kan. Dimaki-maki juga nggak akan kembali kan, malah semakin jauh kan ya. Lebih baik kita doakan, duduk berdoa, Tuhan gerakkan hatimu. Saya di kampung saya doakan orang mungkin mereka jengkel kali. Tuhan buat gelisah hatinya supaya dia tidak tenang kalau hari Minggu, supaya dia ke gereja. Biar gelisah hatinya waktu dia butuh Tuhan kan. Ya, karena dia lebih fokus kepada hal-hal duniawi, Ya. Oke, kita baca lagi di dalam Keluaran 20 ayat 6. Kita baca Keluaran 20 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bagaimana bukti kita mengasihi Tuhan? Gampang tuh nyanyi.
Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan apa? Segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Habis nyanyi. Goblok sih ya. Dari mulut yang sama, satu memuji Tuhan, satu memaki-maki ciptaan Tuhan. Nggak bisa. Ya. Tapi kita harus, memang tidak mudah. Itu perjuangan, harga yang harus kita bayar untuk bisa berkata benar. Tidak mudah. Ya, makanya Tuhan katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal diri. Masing-masing punya salib. Ya, salibnya itu masing-masing. Ada yang berat, ada yang setengah berat, ada yang berat sekali. Ya, ada yang setengah ringan, ada yang ringan. Masing-masing punya beban hidup. Tentu yang berkeluarga bebannya beda. Yang belum berkeluarga bebannya beda. Yang lupa ingatan nggak ada beban. Kan ada ingatannya semua kan, si punya bebannya beda-beda. Ya, katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia. Sudah dikasihi, sudah setia. Kasih setia artinya, setia itu artinya apa? Terus menerus. Ya, terus menerus. Kasih setia, setia. Ya, tidak berubah-ubah. Orang setia itu tidak berubah-ubah. Ya, kadang panas, kadang dingin. Nah, jelas itu nggak setia. Orang setia melakukan terus menerus. Ya, kasih setia kepada beribu-ribu orang, tidak hanya satu orang. Kasih Tuhan itu ditunjukkan kepada beribu-ribu orang. Yaitu siapa yang beribu-ribu orang itu? Mereka yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Mengasihi, tanda kita mengasihi Tuhan, pegang perintahnya. Untuk apa kita pegang perintah? Kita menghadapi persoalan hidup, masalah hidup, kita menjawab setiap masalah itu dengan firman Tuhan. Aku pernah membaca. Kalau kita lagi gundah gulana, oh ada firman Tuhan. Hai jiwaku, mengapa engkau letih? Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Banyak. Kita pegang itu, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah apapun yang kamu hadapi, kamu bisa lewati. Ya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ya, ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang erat perintah Tuhan, karena itulah senjata kan? Ya, kalau kita baca tentang apa itu, baju yang kita pakai, perisai iman, pedang apa itu, pedang roh itu, pedang itu firman kan? Kita pakai pedang itu untuk membabat setiap musuh-musuh yang tidak kelihatan, ya, yang selalu masuk pikiran kita kan? Melihat orang maju sedikit, maju masuk pikirannya. Bagaimana saya menjatuhkan dia? Melihat orang punya baju agak bagus sedikit, masuk pikirannya. Ini roh-roh di udara. Ini lawan kita yang sesungguhnya. Dan itu hanya bisa dilawan dengan roh. Makanya manusia roh itu yang harus kita percantik, perbaiki. Ya. Ya. Manusia jasmani pun, tapi manusia rohnya tetap semangat. Manusia roh sudah mulai. Ini manusia manusia rohaninya semangat. Itu yang penting. Ya. Ya, tapi kan manusia jasmani itu tergantung dari manusia. Betul, manusia rohaninya juga sudah mulai. Pancarlah keluar ke manusia jasmani. Ya. Makanya mulai percantik manusia. Ya. Nah, salah satu perintah Tuhan ini pentingnya. Coba kita baca Keluaran 20 ayat 12.
Keluaran 20 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, kamu pegang gitu. Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Tidak hanya umurmu yang lanjut, tapi kamu berhasil di sana. Ya, percuma lanjut umur kalau pengangguran. Hanya menjadi beban bagi orang lain. Panjang umurmu dan berhasil di sana. Nah, itu suatu kebanggaan bagi. Ya. Saya senang. Saya cerita sedikit. Rodin, Pak, ya. Rodin ini paling rajin ke sekolah. Ya. Pagi udah bangun. Gak tahu siapa yang bikin semangat dia kan. Ada yang memberikan semangat ke dia. Jadi rajin. Baca Alkitab juga rajin dia baca Alkitab. Jadi kelihatan dari apa? Ada perubahan. Gak tahu waktu dia pulang. Saya nggak tahu apakah ada banyak perubahan. Puji Tuhan. Nah, banyak perubahan. Dan jadi dan nggak susah. Ya nggak susah apa? Disuruh yang cepat. Ya ada inisiatifnya bagus. Ya. Nah, saya kira itu yang baca Alkitab itu yang seringkali udah duduk di sini, udah duduk di mana ya baca Alkitab. Benar ya teman-temannya ya? Benar. Ya, saksinya. Kita nggak atur kan? Ya, supaya kasih senam mamanya. Ya, tapi memang faktanya memang gitu. Ya ada perubahan. Jadi firman Tuhan yang bisa mengubahkan lah, gitu ya. Tanpa firman Tuhan manusia tidak akan berubah. Ya, jadi pegang baik-baik setiap firman Tuhan, lakukan. Tadi salah satu firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, maka kamu akan panjang umurmu. Panjang umur tidak sekedar panjang umur, tapi kamu diberkati. Ya, karena berkat itu mengalir. Kembali, kita sungguh-sungguh. Pertama tadi sungguh-sungguh, apalagi mendengar firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Hidup itu pasti diberkati oleh tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa di mata Tuhan. Namanya juga Tuhan, semua bisa. Orang kaya bisa jadi kasih miskin? Bisa. Orang miskin bisa dibuat kaya? Bisa. Orang buta saja bisa dilihat, bisa ini. Orang mati saja dia bisa bangkit. Apalagi masalah kita? Intinya sekarang kamu sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Mudah kok. Gimana cara kita bergaul karib dengan Tuhan? Mulai baca firman Tuhan. Saya nggak ada Alkitab, ada handphone, ada. Mulai dari handphone, baca dari handphone. Saya nggak bisa baca. Sekarang kalau ada Alkitab audio, tinggal dengar lagi. Jadi nggak ada alasan untuk tidak membaca firman. Ya kan? Bapaknya Rodin kalau ke pasar putar lagu-lagu musik rohani, ya. Jangan putar yang di mana, ya, jangan lagu dangdut, tapi lagu rohani. Wah, sampai di pasar hati senang, hati gembira. Pulang lagi, wah masih jauh, belanjaan sudah habis. Waduh, nah, mengutamakan Tuhan. Ya. Saya tantang jemaat di stakeholder. Kalau kamu percaya, coba aja 1 minggu. 1 minggu nggak baca Alkitab, 1 minggu baca Alkitab. Ada nggak bedanya? Ya, buktikan aja sendiri. Ya. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu jadi berkat loh. Ya, jadi berkat. Mungkin kamu nggak bisa kasih uang. Saya biasa jalan kalau mau makan nasi goreng. Biasanya kalau saya datang di tempat nasi goreng itu sepi, nggak ada yang beli. Saya duduk di situ, mulai datang satu-satu. Jadi banyak. Tapi tetap aja bayar. Iya, undang penetapan. Artinya kita jadi berkat kan? Kehadiran kita itu membawa berkat bagi orang lain. Ya. Jangan tadinya banyak pelanggan kita datang bubar semua. Tidak ada masalah dengan diri kita kan. Nah, tapi kita akan membawa berkat bagi banyak orang dengan kehadiran kita di situ. Saya kira cukup. Tuhan memberkati kita semua.
Semoga firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, kita sungguh-sungguh pegang dan kita lakukan dalam hidup kita.